Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah senantiasa menambahkan nikmatnya, karena kita dicatat Allah dengan kasih sayangnya sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya mesti akan aku tambahkan nikmatku. Wala in kafartum, akan tetapi jika kalian kufur, Allah tidak berfirman, Allah tidak mengatakan akan mengurangi nikmatnya, akan tetapi Allah menyampaikan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur akan nikmatku, maka ketahuilah azabku teramat pedih. Makanya ada yang bertanya, kok ada orang yang maksiat tapi hartanya bertambah terus? Ya, ini ujian baginya. Ya, Allah dalam Al-Quran tidak mengatakan akan mengurangi nikmatnya, tetapi inna azabi lasyadid. Salawat dan salam kita baca untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah yang memerintahkan kita untuk banyak bersalawat kepadanya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Sekali kalian bersalawat untukku, Allah akan membalasnya. Allah akan bersalawat untuk kalian 10 kali. Siapa yang untung? Yang bersalawat. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi di dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasibi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Aulan nasibi, orang yang mulia, dekat denganku nanti, tinggi derajatnya. Aulan nasibi yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, aktsaruhum alayya salatan, yang banyak bersalawat kepadaku, kata Rasulullah. Imam Tirmidzi kemudian menutupnya dengan derajat hadis ini hasanun, katanya. Derajat hadisnya hasan. Maka mari kita banyak bersalawat untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pengurus masjid mengamanatkan kepada saya untuk menyampaikan materi fikih puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berkaitan dengan sunnah hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Sya'ban, di beberapa riwayat hadis, Rasulullah menasehati sahabatnya. Di dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Imam An-Nasai diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah yubashiru ashabahu. Rasulullah memotivasi, memberi semangat, memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Udah datang, akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Fihi tufattahu abwabul jannah. Bulan Ramadan itu dibuka Allah pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Dan dirantai, diikat setan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam, khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Yang diharamkan, yang tidak mendapat kebaikan, yang tidak mendapat rahmat bulan suci Ramadan, faqad hurim, sangat merugi. Lewat Ramadan, datang Ramadan gitu-gitu juga dia. Padahal ini musim kebaikan, tidak ada niat merubah, tidak ada niat bertaubat, tidak ada niat mendekatkan diri kepada Allah, merugi. Nah, salah satu sarana kita agar bisa mendekatkan diri kepada Allah, sama-sama kita mengulang kaji. Saya yakin, saya percaya, insya Allah jamaah semua
sudah memahami fikih puasa, karena kita melewati bulan Ramadan ini sudah ya sesuai umur kita ya. Ya, saya umurnya baru belasan tahun, jadi ya insyaallah ya kita semua sudah. Jadi sekarang ini materinya mengulang kaji ya. Puasa. Puasa dalam bahasa Arab maknanya al-imsak. Secara bahasa artinya menahan ya. Apa yang kita tahan, kita tidak makan dan tidak minum sejak terbit matahari fajar sampai maghrib terbenamnya matahari dengan disertai niat. Dengan disertai niat. Ada orang tidur malam ya, pagi sampai siang dia belum makan. Nah, tapi kalau belum niat, beda puasa Ramadan dengan puasa sunat. Puasa sunat boleh kita niat di tengah siang kata ulama, ya boleh. Tapi puasa Ramadan harus kita pasang niat sejak awal, ya di malam hari atau pokoknya di malam hari kita pasang niat. Bagaimana kalau di awal bulan? Ya, mazhab Maliki boleh. Ya, kita niat puasa sejak awal Ramadan 30 hari. Niat puasa 30 hari sudah itu boleh. Ya, kalau mazhab Syafi'i diulang setiap malam. Ya, berniat setiap malam. Intinya apa? Kita sudah berniat selama bulan Ramadan akan berpuasa sebulan penuh. Ya, jangan sampai niat itu perlu dilafazkan. Ya, cukup kata ulama di dalam hati. Kalau dilafazkan untuk memperkuat, menegaskan. Ya, sebagaimana kita dengar ceramah Ustadz Abdul Somad, untuk menegaskan, ulama pun tidak menyalahkan. Boleh mempertegas ya niat keinginan kita berpuasa. Ya. Hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib ya. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 183. Hampir setiap malam Ramadan kita dengar ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Wajib. Kapan turun ayat ini? Ya. Kalau di fikih sunnah kita baca pada bulan Sya'ban Allah turunkan ayat ini. Bulan Sya'ban lewat 2 malam sudah berlalu dari bulan Sya'ban. Hari Senin ya, 2 malam berarti masuk hari ketiga. 3 Sya'ban, hari Senin turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ada yang mengatakan tanggal 15 Sya'ban ayat ini turun. Tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah diwajibkan berpuasa. Makanya kemudian Imam Nawawi mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ramadan selama 9 tahun. Ya, sejak 2 Hijriah sampai 10 Hijriah. Karena tahun 11 Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Rasulullah berpulang di bulan Rabiul Awal, belum masuk lagi bulan Ramadan, 9 tahun. Ini diterangkan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang hadir, yang ketemu dengan bulan Ramadan ini yasum, hendaklah dia berpuasa. Ya, hadis. Kemudian dalilnya lagi apa? Hadis. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah, kemudian salat, kemudian puasa, kemudian ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim tentang kewajiban berpuasa, dan ulama sepakat berpuasa di bulan Ramadan itu wajib, ijma' ulama sejak dulu sampai sekarang. Ya, termasuk rukun Islam yang 5, dan yang mengingkari kewajibannya dihukumi kafir. Nah, dan yang mengingkari kewajibannya dihukumi kafir. Ada hadisnya riwayat Abu Ya'la Ad-Dailami dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, ya, bahwasanya ada 3 hal di dalam Islam ini yang mengingkarinya dihukumi kafir: syahadat, kemudian salat, kemudian puasa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian keutamaan berpuasa. Di dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda, ya, menceritakan qala Allah Ta'ala as-saumu li, ya, puasa itu kullu amal ibni Adam, ya, lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini
hadis qudsi sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ada di Riyadhus Shalihin. Kita baca tentang keutamaan berpuasa. Semua amal anak Adam itu untuknya kecuali berpuasa. Puasa itu aku yang akan membalasnya, aku yang akan memberi pahalanya secara langsung. Dibahas hadis ini oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Apa kata Ibnu Rajab? Kenapa puasa ini begitu khusus? Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama, berusaha mencari hikmahnya. Kata beliau kemudian apa? Karena di dalam puasa ini ada 3 tingkat kesabaran. Ya, 3 tingkat kesabaran itu semuanya ada di dalam puasa. Dan sabar ini pahalanya surga, tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan dapat pahala dari Allah tanpa bighairi hisab, tanpa batasan. Ya, ini hak Allah. Jadi di dalam hadis qudsi kata Allah, illas siyam, kecuali puasa. Puasa ini khusus. Ya, khusus untukku. Jadi ibadah yang istimewa. Kemudian di dalam hadis yang panjang tentang puasa di Sahih Bukhari, as-saumu junnah, puasa itu perisai. Orang yang berpuasa itu memperisai, membentengi dirinya untuk tidak melakukan maksiat. Cobalah yang sering puasa sunat terasa itu. Mau ngomong kotor puasa. Makanya lanjutan hadisnya, barang siapa yang berpuasa kata Rasulullah, ya fala yaskhab wala yarfuth, jangan berkata kotor, jangan berkata keji. Wa in syatamahu atau sabbahu au qatalahu, kalau ada orang ngajak dia kelahi, kalau ada orang ngejek dia di bulan Ramadan, falyakul inni shaim, hendaklah dia berkata aku puasa. Kata ulama, cara mengatakan aku puasa ini ada 2. Yang pertama, dia katakan kepada orang yang ngajak dia kelahi atau ngejek dia. Jadi kalau kita diejek, ada orang ngajak kita ribut di bulan puasa, nah kita katakan sama dia, aku puasa, aku sedang berpuasa. Artinya aku tidak takut. Ya, sebetulnya kalau kelahi bisa aja aku menang kan, tapi aku puasa. Ya. Yang kedua, dikatakan kepada dirinya sendiri, inni shaim, inni shaim. Kalau tadi kepada orang lain yang ngajak ribut tadi, yang kedua kepada dirinya, mengingatkan dirinya, aku puasa, aku puasa. Jadi perisai, membentengi diri kita, ya, dan membentengi diri kita dari maksiat. Ya, kenapa puasa itu ya menahan, selain menahan lapar dan dahaga, juga kita menahan pandangan mata, kita menahan mulut, tadi menahan tangan, tidak menzalimi orang lain. Ya, dan itu betapa banyak dalam hadis Rasulullah orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat pahala puasa itu kecuali lapar dan haus. Kenapa? Ya menggunjing masih terus, masih terus. Ya ini tidak baik. Puasa itu perisai. Kemudian memberi syafaat di hari kiamat. Ada hadisnya sahih, Al-Qur'an wasiyam yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Al-Qur'an dan puasa itu jadi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Puasa mengatakan, ya Allah, aku sudah menahannya untuk tidak makan dan minum di siang hari. Beri aku ya Allah bisa memberi syafaat. Izinkan aku memberi syafaat kepada orang ini. Al-Quran mengatakan, ya Allah, aku sudah menahan kantuk matanya agar dia tidak tidur untuk membacaku. Ya Allah, izinkan aku menjadi syafaat baginya. Dan Allah mengizinkan bagi puasa dan Al-Quran menjadi syafaat bagi kita nanti di hari kiamat. Mau dapat syafaat? Ya, insyaallah maka kita berpuasa. Kemudian dijauhkan dari api neraka sab'ina kharifan, 70 tahun jaraknya. Ya, orang yang berpuasa ini dijauhkan dari azab api neraka. Nanti ada hadis-hadis penguatnya. Bahkan di bulan Ramadan ini ditutup, nanti keutamaan bulan Ramadan ditutup pintu neraka. Ya. Kemudian bagi orang yang berpuasa, hadisnya sahih Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, ada satu pintu yang diperuntukkan oleh Allah bagi orang yang berpuasa di surga. Masuk semua orang berpuasa. Kalau semua orang yang berpuasa sudah masuk, ditutup pintu itu. Pintu apa namanya? Ar-Rayyan. Ya, pintu surga Ar-Rayyan. Dan lain sebagainya, banyak lagi keutamaan berpuasa. Dari sebanyak ini keutamaan, ini menambah semangat kita untuk beribadah puasa. Sekarang keutamaan bulan Ramadan.
Tadi sudah kita baca hadisnya. Dibuka pintu surga. Ada riwayat lain dibuka pintu langit. Ada riwayat lain dibuka pintu rahmat. Ya, dibuka pintu surga. Kemudian ditutup pintu neraka. Kemudian dibelenggu atau dirantai setan-setan. Ada yang bertanya, ini maksudnya apa? Kebanyakan ulama ketika mensyarah, ketika menerangkan makna hadis ini, maknanya sebenar-benarnya. Memang Allah bukakan pintu surga di bulan Ramadan, banyak hadis penguatnya. Memang Allah tutup pintu neraka di bulan Ramadan, dan Allah rantai setan-setan. Pertanyaannya, setan-setan yang mana? Di dalam riwayat hadis yang lain dipertegas maraddatul jin. Setan dalam bentuk jin, makhluk halus. Kan yang menggoda manusia ini ada makhluk halus, ada makhluk kasar, ya kan? Ada halus, ada kasar. Wah, yang benar Ustaz. Ada jin, ada. Kita kan sering berdoa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu, yang mengganggu fi sudurin nas minal jinnati. Ada yang menggoda kita tuh dalam bentuk manusia. Kita minta perlindungan kepada Allah. Nah, yang dirantai di bulan Ramadan ini yang jin tadi. Yang dalam bentuk setan, dalam bentuk makhluk halus. Jadi ada yang bertanya, kalau setan dibelenggu kok kami masih melihat orang bermaksiat di bulan Ramadan di siang hari? Katanya setan dibelenggu. Memang dibelenggu, ya. Karena di luar Ramadan pun setan itu tidak pernah memaksa orang maksiat. Adanya menggoda, dan manusia itu dihukum, diazab oleh Allah karena bermaksiat, bukan karena digoda setannya, karena dianya bermaksiat. Jangan kata setan, jangan jadikan saya kambing hitam, katanya. Ya, tugasnya memang menggoda. Ya. Maka godaan itu di bulan Ramadan dari pihak setan itu tidak ada. Ya. Tapi kalau orang itu melakukan maksiat, ya jangan salahkan setan, ya kan? Nah, kita diazab itu karena kita yang melakukannya atas kesadaran kita. Ya, ulama mengatakan bisa itu karena biasa. Orang kalau udah biasa melakukan kesalahan, ya itu dia nggak boleh nyalahin setan saja kan. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa dia disebut Lailatul Qadar? Dijawab oleh surat Al-Qadar di juz Amma. Kenapa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Diturunkan Allah Al-Qur'an di malam itu. Ya, malam Lailatul Qadar. Kemudian di surat Al-Baqarah 185 kita baca Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan Allah Al-Qur'an. Itulah dia malam Lailatul Qadar. Kapan? Ulama berbeda pendapat. Kenapa? Karena tidak ada riwayat yang pasti sighahnya kalimat Rasulullah kapan Lailatul Qadar. Bahkan Rasulullah mengatakan, aku dilupakan kapan diturunkannya Al-Quran. Hikmahnya apa? Kata Rasulullah, wa may yataharrauha, siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, coba dicari di 10 malam terakhir Ramadan. Di Indonesia banyak memperingati nuzul Quran, itu 17 Ramadan. Itu salah satu pendapat ulama, ya. Banyak lagi pendapat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kapan? Ya, Imam Syafi'i punya ijtihad, punya pendapat tentang nuzul Quran dan Lailatul Qadar itu. Kapan? Malam ke-27. Ini qaul Imam Asy-Syafi'i. Maka kalau hadisnya kita baca di 10 malam terakhir dan ya, di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Cari, ya, hikmahnya ada agar kita tidak ibadah di malam itu saja. Jadi kita semangat mencari di setiap malam bulan Ramadan. Apa keutamaannya? Kata Allah di Al-Quran dan di dalam hadis tadi, khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Berapa tahun itu 1000 bulan? Ya. Jadi kualitas amal kita Allah tingkatkan, ya, melampaui jumlah umur kita. Kan umur umat Rasulullah ini dalam hadisnya ada. Rasulullah ada dalam hadisnya. A'maru ummati ma baina khamsin wa sittin. Umur umatku ini antara 50 sampai
Kemudian Rasulullah mengatakan wa qalilun may yajuzu dzalik, dan sedikit yang melampaui umur itu. Ada 80 ada, 90 ada. Tapi kata Rasulullah sedikit, qalilun. Kebanyakan umur Rasulullah ini 50 sampai 60. Nah, kalau dapat Lailatul Qadar, ya, berarti kualitas amal kita melampaui jumlah umur kita. Mau dapat Lailatul Qadar? Ya. Yang kelima di sini ada malaikat yang senantiasa mendoakan. Kalau di hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad itu ada keutamaannya watastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Keutamaan bulan Ramadan itu kita yang berpuasa, umat Islam yang berpuasa, itu malaikat mendoakan, minta istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni orang yang berpuasa ini sampai kita datang waktu berbuka. Ini janji Rasulullah. Nah, kalau dalam hadis sahihnya ada 2 malaikat yang setiap pagi, setiap hari berdoa, ya baghiyal khairi aqbil, menyeru, wahai orang yang ingin kebaikan, aqbil, lakukan kebaikan. Wa ya baghiyasy syarri, wahai orang yang ingin melakukan kesalahan, ingin melakukan kejahatan, ingin maksiat, aksir, berhenti. Ya, ini malaikat menyeru. Sampai seruan malaikat ke telinga kita, sampai ke hati orang-orang yang beriman. Orang beriman itu kalau di bulan Ramadan dia niat melakukan kebaikan, mudah, akbil. Ya, seruan malaikat itu teruskan cepat, ya, lakukan kebaikan. Ada orang yang niat bersedekah di bulan Ramadan langsung keluar. Ya, niat baca Quran habis sholat zuhur di masjid biasanya langsung pulang. Oh, ini ambil dulu mushaf, baca dulu Quran. Nah, ini mudah orang melakukan kebaikan. Ini berkah bulan suci Ramadan, menghapus dosa-dosa sebelumnya. Hadis riwayat Muslim, as-salawatul khamsu, apalagi wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna ma ijtunibatil kabair. Antara Ramadan dan satu Ramadan itu penghapus dosa selama kita menjauhi dosa besar. Ini keutamaan bulan suci Ramadan, ya, menghapus dosa-dosa sebelumnya. Di hadis yang lain, man shoma ramadhana, ya, ini sering di hadis terkenal, ya, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang puasa Ramadan imanan, penuh keimanan, wahtisaban, mengharap pahala dari Allah, ghufira, diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Yang sudah lalu itu kan banyak. Umur kita berapa sekarang? Taruhlah 30. Berarti 30 tahun yang ke belakang diampuni Allah, ya, selama kita menjauhi dosa besar, penuh keimanan, penuh mengharap ridho Allah. Habis, ya. Kemudian ancaman bagi yang tidak berpuasa. Ini ada hadis diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas yang meninggalkan syahadat, salat 5 waktu dan berpuasa, kafir, halal darahnya. Cuma hadis ini oleh sebagian ulama derajatnya dhaif jiddan, lemah sekali, tapi oleh Imam Az-Zahabi disahihkan. Artinya ulama berbeda pendapat dalam hukumnya. Paling tidak ulama mengatakan Rasul mengancam orang yang sembarangan meninggalkan puasa. Ada hadis penguatnya, ada hadisnya dhaif, tidak pakai jiddan, lemah saja, tapi dijadikan dalil ancaman orang yang tidak berpuasa. Dari sahabat Abu Hurairah, barang siapa yang berbuka sehari, enggak ada uzur, enggak sakit, enggak musafir, ya, sengaja dia berbuka, tidak diterima darinya qadha, pengganti puasa itu, walaupun dia berpuasa sepanjang masa ad-dahr. Ya, ini hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan ulama itu sepakat orang yang sengaja meninggalkan puasa itu sangat syarr, ya, sangat jelek, sangat tercela. Ini bisa diambil di fikih sunnah Said Sabiq, ya. Kemudian rukun puasa, ini fikihnya. Puasa itu rukunnya 2 saja. Yang pertama, tidak makan dan minum sejak terbit fajar sampai maghrib. Yang kedua, pakai ini niat karena Allah Ta'ala, selesai, ya. Ini ringkas, walaupun nanti ada cabang-cabangnya. Niat itu pakai lafaz atau ini, kemudian, ya, boleh niat di awal Ramadan penuh langsung, ya. Ini boleh kita katakan tadi. Kemudian rukhsah, tadi kita katakan puasa Ramadan wajib, ya. Ada orang
ya rukhsah, diringankan dia tidak berpuasa, tapi dia wajib menggantinya dengan fidyah. Fidyah itu memberi makan seorang miskin. Siapa? Orang yang tidak sanggup berpuasa karena dia sudah tua umurnya atau sakit menahun yang susah untuk sembuh. Sakit menahun kan ada ya, orang sakitnya itu la yurja bar'uhu. Ya, sepertinya susah untuk sembuh. La yurja bar'uhu, susah untuk sembuh. Orang ini dia rukhsah, boleh tidak berpuasa, dia ganti sehari dengan memberi makan seorang miskin. Nah, ini. Ada juga yang wajib qadha, ya tidak fidyah, qadha. Siapa? Orang yang musafir. Musafir ini di Al-Qur'an jelas ya. Kemudian yang sakit ya dalam perjalanan. Ini rukhsah. Rukhsah itu apa maksudnya? Rukhsah ini sebagaimana diceritakan diringankan, dia boleh tidak berpuasa. Tapi kalau dia milih berpuasa boleh. Wa antasumu khairul lakum. Ya, ini dia puasa boleh. Tapi ada yang mengatakan rukhsah lebih utama dia mengambil rukhsah, ada yang mengatakan dilihat kemampuannya. Kalau dia lebih bagus tidak ngambil rukhsah. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Artinya musafir boleh. Ada yang mengatakan kan dia musafirnya enak, naik pesawat, kelasnya bisnis, perjalanannya di atas. Tapi yang namanya musafir dapat rukhsah ya. Walaupun kalau zaman dulu iyalah naik unta, sekarang kan naik pesawat kan enak ya. Ini bukan enak tidaknya, tetapi memang ada keringanan bagi yang musafir. Kemudian yang sakit. Kemudian wanita yang menyusui dan hamil. Ini ada pembahasan sendiri oleh ulama, sering ditanyakan ini. Wanita menyusui dan hamil, ya masih menyusui bayi maksudnya. Jika takut dalam mazhab Syafi'i itu, ya ini ada. Jika takut atau khawatir hanya karena anaknya yang disusui, maka dia bayar fidyah dan qadha. Bayar fidyah juga, qadha puasa juga. Kan dia kalau takut anaknya air susunya tidak ada, tentu dia harus ada asupan makanan. Akan tetapi bila dia khawatir untuk dua, diri dan anaknya, maka qadha saja tanpa fidyah. Ini mazhab Syafi'i. Adapun al-aslu pada dasarnya kata ulama, bagi yang tidak puasa itu al-aslu kalau dia bisa qadha saja. Cuma ada furu', ada pembahasan di mazhab Syafi'i. Kalau anaknya saja, tapi dia sebenarnya untuk dirinya dia tidak khawatir, tapi khawatir pada anaknya saja, ini fidyah dan bayar qadha. Kemudian wajib berbuka dan wajib qadha. Kalau tadi rukhsah, ada pilihan. Kalau ini wajib, nggak boleh dia puasa, walaupun dia nggak boleh, wajib berbuka. Siapa? Wanita yang haid, ini mesti berbuka ya. Dan wanita yang nifas baru selesai melahirkan, ini juga wajib berbuka, memang nggak bisa. Dan wajib qadha. Ada pertanyaan, Ustadz, sekarang kan zaman udah canggih, ada pil untuk mengakhirkan datang bulan, ya kan? Kalau orang haji dan umroh itu udah ada fatwa ulamanya, itu boleh. Kenapa? Haji atau umroh itu susah kan? Haji berangkat umroh itu biasanya 9 atau 12 hari. Ya kalau dia nggak bisa ini kan, ya. Nah ini boleh akokir, makai pil untuk mengakhirkan datang bulan. Tapi kalau untuk puasa bagaimana? Kalau dia melakukan itu dan kata dokter tidak berbahaya bagi dirinya, dengan alasan dia ingin puasa full Ramadan, dibolehkan oleh fatwa ulama Saudi tentang ini. Tetapi kata Syekh bin Baz itu akan tetapi lebih baik dia tidak menggunakan. Kenapa? Karena fitrahnya wanita itu memang sudah diberikan ya kesempatan untuk berbuka. Ya, lebih baik tidak ya, karena makan pil mengakhirkan itu ada efek samping juga. Tidak semuanya. Nah, ini lebih baik normal saja. Jadi kalau ditanya pendapat ulama itu kebanyakan lebih baik memilih normal saja. Kalau datang bulan ya sudah, itu sah bagi dia untuk tidak berpuasa dan diganti pada hari yang lain. Ini tentang. Kemudian adab berpuasa. Nah, ini kita akhiri ya, menggenapkan 30 menitnya. Adab berpuasa. Yang pertama makan sahur. Ini sunnah sahur ya. Perintah untuk makan sahur, sesungguhnya sahur itu terdapat barokah, berkah. Sahur itu kalau bisa diakhirkan
diakhirkan sunnahnya. Ya, kalau kita sekarang azan subuh jam azan subuh jam segitu, berarti sahur bagusnya jam 4. Ya, sahur jam 4 kan habis itu mau minum, mau ini lagi ya, ini sahur. Kemudian mensegerakan berbuka. Itu Islam, detail sekali Rasulullah. Sahur ya, walaupun ada orang bilang aku kuat kok puasa tanpa sahur. Aku kuat kok puasa nanti azan maghrib aku akhirkan makannya itu menjelang isya. Iya, tapi itu nggak boleh. Tidak boleh. Justru dianjurkan Rasulullah segerakan berbuka. Ya, la yazalu ummati fi khair, kata Rasulullah, umatku itu masih dalam kebaikan ma'ajjalu al-fitra, selagi mereka mensegerakan berbuka. Ini bukan masalah hebat enggak hebat, mantap enggak mantap. Perintah Rasulullah segera berbuka. Nah, jangan kita kuat ya, enggak. Ini segera berbuka. Ya, ini perintah Rasulullah. Kemudian berdoa saat berbuka. Ini dianjurkan dan ini dikatakan dalam beberapa hadis makbul. Allah mengistijabah doa hambanya, dan ini salah satu waktu yang orang itu gembira. Ya, lisaimi farhatani. Orang yang puasa itu ada dua kegembiraannya. Yang pertama saat dia berbuka puasa, yang kedua nanti di akhirat saat dia bertemu dengan Tuhannya. Ada dua. Jadi ini waktu istijabah doa. Kemudian menahan yang merusak puasa, menjaga agar kita tidak melakukan yang merusak puasa. Tadi hadis Rasulullah, fala yaskhab wala yarfuth, jangan berkata kotor, jangan berkata keji, ya, jangan menggunjing, jangan habiskan waktu itu kalau bulan Ramadan baca Al-Qur'an, banyak berzikir, jangan banyak cerita saja. Ya, untuk menghilangkan capeknya puasa ini cerita. Kalau kita banyak cerita, hilang capeknya Ustaz. Ngalur ngidul ya. Nah, ini. Tapi banyaklah baca Al-Quran, zikir. Kami Ustaz susah baca Quran tuh, baru dapat satu halaman pasti ngantuk. Ya kan? Dapat halaman pasti ngantuk. Tidurnya orang puasa tuh ibadah Ustaz. Tidurnya. Ada hadisnya, ada diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Kata ulama tidak bisa dijadikan dalil untuk ini. Tidur orang puasa itu an-naumus shaimi ibadatun wasomtuhu tasbihun, diamnya itu tasbih, tetapi dikatakan hadis ini dhaif. Tetapi penggalan akhirnya benar, ada penguat hadisnya. Penggalan akhirnya doanya diistijabah dan pahala amalnya dilipat gandakan. Nah, kalau itu ada penguatnya. Adapun tidur orang berpuasa itu ibadah, dia dikatakan tidak ada, dia dhaif ya. Tidak, kata ulama lebih baik menggunakan keutamaan hadis-hadis yang lebih kuat. Walaupun intinya dalam amal kita ini, ketika kita tidak bermaksiat, menahan diri tidak bermaksiat, itu bisa dihitung ibadah. Nah, ini definisi ibadah yang luas. Menahan tidak merusak puasa, tahan pandangan kita, ya, tahan tangan kita, ya, semuanya di bulan Ramadan ini kita jaga agar tidak rusak puasa kita. Kemudian disunnahkan bersiwak. Ya, ada riwayatnya sunnah bersiwak Rasulullah itu puasa bersiwak. Siwak itu, nah sekarang dibahas, ada yang membedakan, ada ustadz itu yang membedakan, katanya usahakan tidak memakai odol karena ada rasa, ada bau yang terasa oleh lidah. Jadi kalau bisa tidak pakai odol, sikat gigi saja seperti biasa, atau siwak pakai akar kayu ya, siwak. Tapi jarang orang takut kayaknya. Ya ini. Nah, tapi siwak ini disunnahkan. Ya, kumur-kumur hukumnya apa? Boleh. Yang tidak boleh itu main-main waktu kumur. Nah, ini kan waktu anak kecil kan ada itu. Tapi kalau ini boleh. Ya. Dan mulut bau saat berpuasa itu memang, tetapi hadis Rasulullah, karena orang mengeluh baunya itu, ada hadis Rasulullah, la khalufu fammis shaim atyabu indallah min rihil misik. Ya. Bau mulut orang berpuasa itu, kata Rasulullah, lebih baik di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi. Itu kita sabar di situ. Ya, toh ya kita yang tahu, ya kan. Kita kan bau mulut di puasa itu enggak kita kasih ke orang lain. Samping gitu kan. Enggak, ya. Toh kita aja yang tahu. Ya, ini dalam berpuasa. Kemudian banyak sedekah dan membaca Al-Qur'an. Ini adab berpuasa. Kenapa banyak sedekah? Ada hadisnya.
cerita sahabat Ibnu Abbas. Apa kata sahabat Ibnu Abbas? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawadan wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu kata sahabat Ibnu Abbas orang dermawan, suka sedekah, suka memberi. Dan Rasulullah itu lebih ajwadu ma yakunu, lebih dermawan lagi, suka memberi di bulan Ramadan. Ya, banyak sedekah. Bahkan di riwayat hadis sahabat Ibnu Abbas itu karihil mursalah, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Apa maksudnya? Diterangkan oleh ulama, angin yang berhembus itu dirasakan. Jadi sahabat itu, orang itu kalau ada angin berhembus dia merasakan. Nah, dermawannya Rasulullah itu banyak sahabat yang merasakannya. Ya, Rasulullah itu banyak memberi, banyak sahabat yang merasakannya. Dalam satu hadis lagi banyak memberi ini, dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya dan Al-Baihaqi di dalam sunannya. Apa kata Rasulullah? Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'. Rasulullah menganjurkan orang yang berpuasa itu di bulan Ramadan kita memberi orang berbuka puasa. Apa kata Rasulullah? Man fattara fihi sha'iman, yang ngasih orang berbuka puasa itu jamnya benar tuh enggak ya? Udah jam 4 subuh. Belum ya? Kelamaan sekali 4 subuh. Ya. Man fattara fihi sha'iman, yang ngasih makan orang berbuka puasa, ya, kana maghfiratan lidzunubihi, ampunan bagi dosa-dosa. Jadi orang yang ngasih orang berbuka puasa itu pahala pertamanya apa? Dapat ampunan dia dari dosa-dosanya. Yang kedua, itqa raqabatihi minan nar, dijauhkan dari api neraka. Udah 2 tuh. Yang pertama ampunan, ngasih makan orang berbuka. Yang kedua, dijauhkan dari api neraka. Yang ketiga, wa kana lahu mithlu ajrihi, dapat pahala orang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang puasa tadi. Enggak dikurangi, tapi orang itu dapat pahalanya. Sahabat lalu bertanya, curhat sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaim." Wahai Rasulullah, enggak semua kami bisa memberi makan orang berbuka puasa. Ekonomi sahabat kan banyak yang pas-pasan atau terhitung miskin. Mereka curhat, "Ya Rasulullah, enggak semua kami bisa dapat pahala itu karena tidak semua kami bisa memberi makan orang berbuka puasa." Dijawab oleh Rasulullah, "Innama yu'tillahu hadza tsawab." Sesungguhnya Allah beri pahala ganjaran yang 3 tadi, maghfirah, itqa raqabah, ampunan, dijauhkan dari api neraka, dan dapat pahala orang berpuasa. Bagi orang yang memberi makan orang berbuka puasa, walau ala madqati laban, walaupun memberikan seteguk air susu, au tamroh, atau sebiji kurma. Jadi kita ngasih sebiji kurma sama orang yang puasa untuk dia berbuka, itu dapat pahala yang 3 tadi. Au syurbatama, atau segelas air putih. Ya, kata Rasulullah, ini semangatnya apa? Semangat memberi. Dalam hadis sebelumnya lafaznya syahrul muasah, bulan kepedulian, bulan memberi. Ini hadisnya ada di Sahih Ibnu Khuzaimah. Artinya apa? Ya, ini banyak sedekah, banyak memberi, motivasi bagi kita. Ya, selain ada zakat di bulan Ramadan, ada infak, ada sedekah, ada lagi wakaf, ya kan? Makanya disebut di bulan Ramadan itu lembaga-lembaga itu ziswaf, ya kan? Zakat, infak, sedekah, wakaf. Di bulan Ramadan banyak orang itu turun melakukannya, dan ini berkah. Kemudian banyak membaca Al-Quran. Tadi bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran, banyak mudarasah Al-Quran. Di masjid-masjid bagus ada tadarus. Tadarus itu mempelajari Al-Quran, menghayati, baik mempelajari tajwidnya, maknanya, dan tafsirnya. Itu tadarus. Ya, jangan pula dilarang anak-anak tadarus. Kapan lagi dia bisa ngaji sama-sama, mempelajari tajwidnya. Kalau yang dilarang ributnya, ya matikan mic-nya, ya kan? Kadang ada orang tersinggung, nggak boleh pakai mic nanti ya, masjid tadarus, nggak bisa tidur kami, gitu kan? Nah, ini, tapi semangat anak-anak kita tadarus Al-Quran itu, karena bapak-bapaknya kalau nggak semangat, siapa lagi? Anak-anaknya lah kan? Bapak-bapaknya sih protes, jangan pakai mic, jangan pakai ini. Ya udah ngaji tanpa mic, nggak mau juga dia, pulang dia kan? Nah, di rumah pun tidak tadarus dia. Ya. Anak-anaknya mau dilarang-larang. Tadarus, baca
Quran, belajar Al-Quran, kita semangati. Kalau ayahnya udah lemah semangatnya, anaknya harus kuat semangatnya. Ya, semoga berkah ya. Kemudian bersungguh-sungguh ibadah di 10 akhir bulan Ramadan. Rasulullah itu diriwayatkan istrinya Sayyidah Aisyah, yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah itu kalau masuk 10 akhir Ramadan, yajtahid. Semangat ibadah Rasulullah itu beda dengan semangat 20 malam sebelumnya. Dan Rasulullah itu ada ibadah i'tikaf 10 malam terakhir i'tikaf. Kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu ahyal laila. Ahyal laila itu hidupkan malam. Hidupkan malam itu gimana? Enggak tidur. Rasulullah itu apa yang diisi? Tahajud, baca Al-Quran, zikir, tilawah, dan memperbanyak doa, minta ampun. Ahyal laila, menghidupkan malam. Kemudian aiqaza ahlahu, membangunkan istrinya, keluarganya. Artinya keluarga Rasulullah itu tidur, ya kan? Tapi nanti di tengah malam dibangunkannya. Aiqaza ahlahu, dibangunkannya. Artinya jangan istri kita dipaksa juga. Oh, ini tidak. Tapi kalau udah tidur, tapi tengah malam bangunkan, ya. Bangunkannya suruh ibadah, jangan masak sahur, masak aja, sholat dulu, ya kan? Ya. Aiqaza ahlahu, bangunkan keluarganya, dan apalagi saddal mi'zaro, mengencangkan. Kalau terjemahan buku Indonesia, saddal mi'zaro itu sering terjemahannya mengencangkan sarungnya. Nah, ini bahasa kiasan sebetulnya. Rasulullah tidak mendekati istrinya 10 malam terakhir. Nah, ini sunnah bapak-bapak ya. Tapi boleh ya, hukum mendatangi istri malam hari di bulan Ramadan itu walaupun 10 malam terakhir boleh. Tetapi sunnah Rasulullah dia menjauhi istrinya. Ini bagi yang sudah berkeluarga ya. Ya, ini udah berkeluarga semua kan? Ya, ini 10 malam terakhir. Ah, ibu-ibu gitu juga semangati suaminya. Suaminya, Pak, ibadah gitu kan. Oh, ke masjid, sholat, tahajud. Mantap. Nah, ini sungguh-sungguh beribadah 10 malam terakhir, i'tikaf. End of slide. Udah habis rupanya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita cukupkan sampai di sini, lebih dari 30 menit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.